Oke, kalau perhatian sebentar, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami akan menyita waktunya beberapa menit ke depan karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pendakian baik Grand Kumolo maupun ke Semeru. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu. Kami di sini adalah Sever, sahabat volunteer Semeru. Kami bekerja sama dengan Taman Nasional sejak 2014 kemarin. Kami di sini diberi tugas kami ada dua. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan. Tugas kami yang kedua yaitu memeriksa ataupun mengecek kelengkapan daripada pengunjung semuanya. Perlu diketahui, Taman Nasional sudah memberlakukan SOP, yaitu standar operasional prosedur. Standar minimal yang diberlakukan di sini adalah satu orang satu sleeping bag, tenda sesuai dengan kapasitas, logistik cukup untuk beberapa hari, dan bagi yang ke puncak wajib pakai sepatu. Itu adalah standar minimal yang diberlakukan di sini. Untuk menuju Grand Kumolo, pengunjung baik berangkat maupun pulang wajib lewat di jalur konvensional karena jalur raya kayak ditutup total. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, jalur raya kayak merupakan zona rimba, tidak diperbolehkan sembarang orang masuk di kawasan zona rimba. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasannya di sekitaran puncak Ayakayak di sana bermukim yang namanya Panthera pardus atau macan tutul. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, pengunjung baik berangkat maupun pulang wajib lewat di jalur konvensional. Estimasi waktu 4 sampai 5 jam dari Ranupani sampai Grand Kumolo. Sepanjang jalur nanti ada 4 pos, 1, 2, 3, dan 4. Khusus di pos 1, 2, dan 3 nanti ada jaringan, ada sinyal. Bagi pengunjung yang belum sempat pamitan sama keluarga yang ada di rumah, silakan pamitan terlebih dahulu karena saya yakin keluarga di rumah pastinya ingin mendapatkan kabar dari kita. Atau mungkin yang belum sempat pamer sama temennya yang nggak jadi ikut ke sini mungkin lewat update status OTW Grand Kumolo OTW 3676. Silakan. Selagi ada sinyal, selagi ada jaringan, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sepanjang jalur nanti ada beberapa titik longsor yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Jalur semua sudah dibenahi. Meskipun demikian kita harus hati-hati, kita harus waspada. Jaga konsentrasi, jaga kekompakan tim, jangan sampai kita lengah. Ingat, kita berjalan beriringan dengan ancaman. Kanan kiri kita adalah jurang, kanan kiri kita adalah tebing. Sewaktu-waktu bisa terjadi insiden, sewaktu-waktu bisa terjadi tanah longsor. Terus kemudian nanti di Selawat Leceng nanti ada pos 3. Khusus di pos 3 di situ ada satu tanjakan, panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter. Yang lumayan terjal, dan khusus di tanjakan tersebut merupakan pelintasan dari Panthera pardus atau macan tutul. Sudah beberapa kali pendaki atau pengunjung melihat atau berpapasan langsung dengan Panthera pardus atau macan tutul. Tahun 2015, 2 orang pendaki jam 6 sore mau naik di tanjakan tersebut berpapasan langsung dengan Panthera pardus atau macan tutul. Jaraknya sekitar 5 meter. Mendapat laporan seperti itu, kami relawan di sini bersama petugas langsung menuju ke lokasi dan kita lihat dan kita ukur jejaknya. Jejaknya diameter kurang lebih antara 10 sampai 12 cm. Jadi sekian jejaknya. Tinggi badannya kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi termasuk kategori Panthera pardus atau macan tutul yang dewasa. Perlu diketahui, Panthera pardus atau macan tutul di dalam kawasan biasanya adalah aktifnya di malam hari atau nokturnal. Jadi untuk itu tolong hindari jalan sendirian di malam hari. Kurang lebih sekitar 35 menit dari tanjakan di pos 3 sudah kelihatan keindahan Grand Kumolo yang bentang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar. Terbayar rasa capek kita, rasa lelah kita dengan keindahan Grand Kumolo. Tapi saya yakin rasa pegelnya masih tetap ada. Di Grand Kumolo untuk mendirikan tenda ada 2 tempat yang sudah disediakan oleh Taman Nasional. Yang pertama di Bangunan Cilik, yang kedua di sekitaran shelter. Silakan pilih salah satu dari kedua tempat tersebut. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di luar camping ground yang sudah ditentukan karena ada beberapa titik. Ada beberapa pohon yang diikat kain putih dan diyakini oleh masyarakat ada tengger di sana ada penghuninya. Jadi sekali lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tolong untuk mendirikan tenda silakan dilokalisir di 2 camping ground yang sudah ditentukan. Ingat, kita harus memposisikan diri sebagai tamu. Layaknya tamu harus punya etika, harus berperilaku yang baik selama di dalam kawasan. Di sana ada tuan rumahnya. Tuan rumahnya bukan kami yang ada di sini. Tuan rumahnya ada di gambar pojokan. Flora fauna itu adalah pemilik sah kawasan. Semua di sana itu ada. Bukan masnya, bukan ya.
Oke, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi itu adalah pemilik sah kawasan. Semua di sana itu ada kecuali Merak tahun 2005 dilepas liarkan, tahun 2007 sudah punah. Itu adalah pemilik sah kawasan. Kalau misalkan nanti sepanjang jalur ketemu atau berpapasan langsung dengan lutung Jawa atau monyet, tolong jangan dikasih makan karena nanti akan berubah perilaku mereka yang ada dalam kawasan. Karena sudah banyak sekali di beberapa gunung, di beberapa tempat di Indonesia perilaku dari lutung atau monyet sudah berubah akibat sering kita kasih makan. Begitu tidak kita kasih makan, mereka akan menyerang kita. Jadi sekali lagi jangan sampai kita merubah perilaku binatang-binatang di dalam kawasan. Terus kemudian untuk mendirikan tenda pun di dua lokasi tersebut ada batasan dan ada pembatasnya. Minimal dari bibir danau 10 sampai 15 meter. Kenapa dibatasi? Karena untuk mengurangi pencemaran air secara langsung. Karena biasanya pendaki ataupun pengunjung kalau mendirikan tenda pas di bibir danau, main buang limbah, sisa makanan dan yang lainnya itu langsung ke danau dengan alasan kasih makan ikan. Ikan di sana tanpa kita kasih makan pun masih hidup. Jadi tolong dengan alasan apapun jangan cemari air yang ada dan Kumbolo karena air tersebut kita konsumsi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi pengunjung yang melakukan aktivitas yang menggunakan air, misalkan cuci peralatan masak, cuci muka, sikat gigi, ambil air wudhu, bahkan mau mandi pun dipersilahkan. Tentu ada tata caranya tersendiri. Caranya bagaimana? Silakan nanti ambil air di danau pakai botol air mineral atau pakai jerigen. Jangan pakai nesting ataupun alat masak yang lainnya. Karena biasanya nesting ataupun alat masak masih mengandung minyak. Setelah ambil air nanti dibawa menjauh sekitar 10 sampai 15 meter, gali tanah di sana, lakukanlah aktivitasnya di sana. Sisa makanan, sisa minyak, sisa sabun, nanti silakan ditimbun di sana. Nanti biarkan tanah akan melakukan proses penyaringan air dan air tersebut kembali lagi ke danau dalam kondisi bersih dan kita konsumsi. Sekali lagi, jangan cemari air yang ada dan Kumbolo secara langsung. Terus kemudian di dalam Kumbolo tidak diperbolehkan berenang ataupun mandi secara langsung. Kalau misalkan pengen mandi silahkan atau pengen jaga penampilan silahkan. Tentu tata cara mandi seperti tadi, ambil beberapa botol air mineral di danau, dibawa menjauh, cari semak belukar di sana, lakukanlah aktivitas mandi di sana. Kalau misalkan nanti airnya kurang, nanti silakan lari ngambil air lagi. Itu adalah cara kita melakukan mandi di Danau Kumbolo. Intinya jangan sampai kita mencemari air yang ada di Kumbolo secara langsung. Di Danau Kumbolo tidak diperbolehkan berenang secara langsung di danau karena air tersebut kita konsumsi. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasannya suhu di Danau Kumbolo kisaran antara 5 derajat 0 bahkan bisa -5 bahkan bisa -15, tentu sangat dingin sekali. Dikhawatirkan ketika kita berenang ataupun mandi, badan kita bisa kram, tidak bisa bergerak dan akhirnya tenggelam. Di sana juga sudah memakan korban jiwa. Tahun 2005 warga Ranupane sendiri perempuan mandi Danau Kumbolo terjadi kram, tidak bisa bergerak dan akhirnya tenggelam. Dicari selama 7 hari tidak diketemukan, muncul dengan sendirinya setelah 7 hari. Tentu dengan gelar yang baru almarhum. Nanti silakan dicek, ditanyakan para warga ada nggak tahun 2005 warga Ranupane itu meninggal di sana tenggelam. Kami bukan menakut-nakuti, kami di sini berbicara berdasarkan data dan fakta. Di Danau Kumbolo airnya dianggap suci oleh masyarakat Hindu, masyarakat adat Tengger. Di sana juga ada bukti batu prasasti yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta bahwasannya adalah Lingdeva Kameswara Tirta Yatra. Tirta Yatra dalam ajaran Hindu adalah perjalanan suci mencari air suci. Jadi alangkah tidak etisnya kita sebagai pengunjung, kita sebagai tamu itu mencemari air tersebut, sedangkan umat beragama lain memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan ibadah mereka. Di Danau Kumbolo ataupun di dalam kawasan tidak diperbolehkan bikin perapian, utamanya adalah api unggun karena ada potensi terjadinya kebakaran hutan. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya kayu di sana juga semakin habis. Apa jadinya kalau seandainya setiap tenda bikin api unggun, kalau dikalkulasi berapa ratus meter kubik kayu habis sia-sia. Kalau terjadi kerusakan, kebakaran hutan, bencana tanah longsor, banjir, saya yakin pengunjung semua tidak akan merasakan dampaknya secara langsung, tapi kami dan masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya secara langsung. Jadi mari kita menjadi pendaki ataupun pengunjung yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita lakukan dan terhadap masyarakat sekitar. Kalau dalam kondisi darurat atau butuh kehangatan, di sana biasanya ada satu titik api unggun yang dibuat oleh masyarakat. Silakan bergabung saja di sana. Nanti di situ akan ketemu pendaki satu dengan yang lainnya dan juga dengan masyarakat. Akan terjadi komunikasi, akan terjadi sosialisasi. Itu adalah makna yang sebenarnya dari api unggun, mempererat tali persaudaraan, bukan mementingkan ego masing-masing kelompok, bukan membuat api unggun di setiap tenda. Jadi mari kita kembalikan lagi makna yang sebenarnya dari api unggun, yaitu mempererat tali persaudaraan. Untuk
Untuk selanjutnya masalah BAB, kenapa kami sampaikan? Karena sangat penting sekali. Ini demi kenyamanan kita bersama. Perlu diketahui beberapa tahun yang lalu, bahkan di beberapa gunung pun banyak sekali pendaki ataupun pengunjung yang BAB-nya itu di sembarang tempat, bahkan di jalur pendakian. Kasihan teman kita yang datang malam-malam dan Kumbolo sampai dalam Kumbolo dalam kondisi pincang. Setelah kita tanya, ternyata dia tidak keseleo, ternyata dia menginjak ranjau darat. Memang tidak sakit, tapi saya yakin pasti pincang. Untuk menghindari hal tersebut, tolong untuk BAB di alam bebas itu ada caranya. Sekali lagi ingat, kita beraktivitas di alam bebas, kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di alam bebas, bukannya alam yang mengikuti keinginan manusia. BAB di alam bebas ada caranya. Caranya bagaimana? Yaitu kita bisa menggunakan caranya kucing. Kita menjauh, kita gali, kita isi, terus kemudian kita tutup lagi. Itu adalah cara kita melakukan aktivitas BAB di alam bebas. Sekali lagi ingat, kita beraktivitas di alam bebas, jangan sampai tergantung dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam kawasan. Memang di dalam Kumbolo khususnya ada toilet, silakan digunakan sebaik-baiknya. Bagi pengunjung ketika BAB yang sudah terbiasa menggunakan tisu basah, per 1 Oktober tahun 2017 SOP sudah keluar, aturan sudah jelas, tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan tisu basah di dalam kawasan. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama, tisu basah itu berbahan sintetis dan itu tidak mudah hancur. Alasan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya ketika BAB menggunakan tisu basah, tentunya setelah BAB tersebut tisu basahnya tidak akan dibawa turun lagi ke sini, pasti akan ditinggalkan di sana. Sudah seringkali kami bersama masyarakat melakukan pembersihan sepanjang jalur pendakian, banyak sekali kami temukan tisu basah itu berserakan di mana-mana. Ya, kenapa, Mas? Nanti aja, Mas. Nanti aja ya, bukan rombongan ini kan? Nanti aja. Oke, mohon maaf. Jadi sekali lagi ada dua alternatif sebagai pengganti tisu basah. Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu kering yang dibasahi. Alternatif kedua, kita bisa menggunakan air yang ada dalam Kumbolo. Silakan nanti ambil air danau, pakai botol air mineral, dibawa ke area tempat kita BAB. Setelah menggunakan airnya, botolnya yang kosong jangan ditinggal apalagi dimasukkan ke lubang. Perlu diketahui botol air mineral itu hancurnya ratusan tahun lebih, bahkan tidak bisa terurai. Jadi mari kita menjadi pendaki ataupun pengunjung yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di alam bebas. Jangan sampai kita memperparah, jangan sampai kita merusak apa yang ada di kawasan. Paling tidak kita mengurangi kerusakan-kerusakan yang ada di kawasan. Bagi yang stay dalam Kumbolo silakan stay. Tolong jangan bikin kegaduhan. Kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian yang ada di sana. Bagi yang melanjutkan perjalanan ke Kalimati atau sekedar jalan-jalan ke Kalimati, silakan. Estimasi waktu 3-4 jam dari Kumbolo sampai ke Kalimati. Untuk mengawali perjalanan menuju Kalimati, jangan sampai di sore hari karena nantinya di Kalimati pasti dibutuhkan waktu yang cukup untuk istirahat, untuk memulihkan kondisi fisik kita, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Untuk jalurnya, di belakang camping ground shelter persis, di situ ada satu tanjakan cinta namanya. Tolong bagi pengunjung yang lewat di tanjakan cinta, setiap langkahnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai membuat jalur baru, jangan sampai memperparah kondisi yang ada di sana. Karena akibat dieksploitasi dengan mitos, banyak sekali orang berbondong-bondong ke sana hanya ingin membuktikan mitos. Dampaknya adalah jalur tersebut sekarang rusak parah. Ada sekitar 8-9 lajur, bahkan sekedar rumput saja tidak bisa tumbuh. Jadi sekali lagi, tolong benar-benar diperhatikan. Bagi yang pengen membuktikan mitos, silakan, itu hak masing-masing orang. Entah itu mau jalan nggak berhenti, entah itu mau jalan nggak nengok, atau bahkan jalan nggak nafas pun. Silakan, mana yang terbukti terlebih dahulu. Setelah ditanyakan cinta, di balik itu ada padang savana, ororobo namanya. Di sana ada bunga berwarna ungu yang kebanyakan orang menyebut katanya adalah lavender. Setelah diliti, setelah diamati, ternyata bunga tersebut bukan lavender. Bunga tersebut bernama latin Verbena brasiliensis Fel. Tanaman invasif, perusak, pengganggu, daya serapnya tinggi hingga mematikan tanaman asli yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, tolong jangan dipetik, tolong jangan dibawa pulang, karena dikhawatirkan nanti cara salah. Akibat membawa bunga tersebut dengan cara salah akan memperparah kondisi yang ada di sekitarnya. Silakan dinikmati saja, di foto-foto, atau yang dari rumah sudah punya rencana mau bikin video klip segala macam, silakan sambil menyanyi kayak film India. Ceweknya jadi satu, cowoknya jadi satu, tengah-tengah tabrakan. Silakan. Setelah di Ororobo nanti ada Cemoro Kandang, lalu ada Jambangan. Khusus di Jambangan dominan tanamannya adalah padang rumput dan semak belukar, dan khusus di Jambangan adalah areal kekuasaan dari Pantai Rapabis Aqua Macan Tutul. Sudah beberapa kali kami bersama petugas memasang kamera trap di beberapa titik. Di sana banyak sekali kami temukan jejak-jejak macan tutul.
jejak-jejak rusa dan jejak-jejak babi hutan. Itu mengindikasikan bahwasannya mata rantai makanan di sana itu masih komplit. Jadi sekali lagi tolong hindari jalan sendirian di malam hari daripada nanti kita masuk dalam mata rantai makanan mereka. Lalu di Kalimati kalau kita gambarkan seperti ini adalah shelter, ini adalah camping ground yang disediakan Taman Nasional. Untuk mendirikan tenda silakan dilokalisir di camping ground yang sudah ditentukan. Karena apa? Baru masuk ke Kalimati saja, kanan kiri itu banyak sekali camping ground baru di sana. Ini bukan yang disediakan, ini adalah dampak, ini adalah efek dari pendakian massal tahun 2012. Salah satu produk Adventum yang seharusnya pesertanya hanya 600 orang, kami jika peserta tersebut melonjak hingga 2.973 orang, belum lagi ditambah pendaki di luar peserta tersebut. Hampir 5.000 orang masuk di dalam kawasan. Dampaknya adalah kerusakan ekosistem yang ada di sekitaran Kalimati, bahkan sepanjang jalur pendakian. Di sini sumber air, sumber mani, jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter. Hindari ngambil air sendirian di malam hari, karena di sini merupakan satu-satunya mata air dan kita berbagi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terutama karnivora, terutama adalah Panthera padus atau sejenis harimau yang lainnya. Karena sekitaran sini 1-2 kilo, banyak sekali goa tempat tinggal dari mereka. Kalau rumahnya di sini, habitatnya di sini, minumnya pasti di sekitaran area sumber mani. Terus kemudian ke toilet di Kalimati sudah kita bongkar karena sudah rusak, tidak bisa digunakan. Ketika kita BAB di Kalimati, kita harus tetap menggunakan caranya kucing, yaitu kita menjauh, kita gali, kita isi, terus kemudian kita tutup lagi. Tetap tidak diperbolehkan menggunakan tisu basah. Silakan menggunakan tisu kering yang dibasahi, silakan menggunakan air. Tapi tolong, botolnya jangan ditinggal apalagi dimasukkan ke lubang. Terus kemudian di setiap simasi sudah ada pernyataan bermaterai bahwasannya batas pendakian itu sampai di Kalimati. Ini bukan akal-akalan, ini bukan rekayasa. Ini sesuai dengan rekomendasi dari BVMBG bahwasannya status Gunung Semeru adalah waspada. Status gunung di Indonesia itu ada 4, normal, waspada, siaga, awas. Semeru di level 2. Tentunya ada radius aman, yaitu di sekitaran Kalimati. Segala resiko setelah Kalimati di luar tanggung jawab dari Taman Nasional, klaim asuransi juga tidak berlaku. Klaim asuransi juga tidak berlaku bagi pengunjung yang dari rumah sudah membawa penyakit asma, jantung, paru-paru, ginjal, dan yang lainnya. Kalau kambuh dalam kawasan tidak diberikan klaim asuransinya karena itu sudah dibuktikan dengan surat dokter yang asli, bukan hasil scanan, bukan hasil fotokopian. Tapi saya yakin teman-teman atau pengunjung semua sampai Kalimati melihat keindahan Semeru, melihat kegagahan Semeru, gatal saya tidak menginjakkan kaki di puncak abadi para dewa, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Silakan, itu hak masing-masing orang, tentu dengan segala resiko yang ditanggung oleh masing-masing pendaki. Kami hanya sekedar relawan, kami tidak bisa menghalang-halangi cara langsung, kami hanya bisa berbagi informasi. Sekali lagi, tolong sempatkan waktu di sini sejenak untuk mendapatkan informasi dari kami terkait dengan pendakian dari Kalimati menuju ke puncak daripada nanti kehilangan waktu selamanya di sana. Sudah banyak sekali korban jiwa, sudah sering kali terjadi insiden di sana. Jangan sampai menambah korban jiwa, jangan sampai terjadi insiden pada kita. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menuju ke puncak. Yang pertama adalah kondisi fisik kita masing-masing. Yang kedua adalah kondisi tim, dan yang ketiga adalah kondisi cuaca. Jangan memaksakan diri bila salah satu saja dari ketiga hal tersebut yang tidak memungkinkan. Terus kemudian untuk menuju ke puncak biasanya berangkat jam 12 malam atau jam 00 dini hari. Nanti sempatkan 1 jam sebelumnya untuk bangun, prepare terlebih dahulu, bikin sarapan, minuman hangat, dan yang lainnya. Jangan sampai kita melakukan perjalanan menuju ke puncak di saat perut kita kosong, akan sangat beresiko sekali. Bekal air mineral minimal 1 orang 1 botol air mineral, dibawa sendiri-sendiri. Jangan dititipkan pada teman, jangan dititipkan pada ketua hubungan kita, karena di medan pasir akan sangat kita butuhkan. Jalurnya di belakang saya tahu persis, ini adalah jalur baru sejak 2014, ini bukan dari Taman Nasional. Jalur yang lama juga ditutup, tidak bisa dilewati akibat longsor. Ada arah panah, arah puncak, ikuti jalur tersebut. Nanti sepanjang jalur ini ada beberapa tanda, pohon batu yang dicat warna putih dan warna oranye. Dan ada beberapa string line ataupun pita yang berwarna kuning, hitam kuning, itu adalah tanda-tanda untuk menuju ke puncak. Ikuti tanda tersebut, nanti di sekitaran sini ada banyak sekali persimpangan, ada string line yang dicat yang memanjang untuk menutupi jalur yang lurus. Jangan sampai terobos, jangan sampai terjang, karena dikhawatirkan teman-teman lewat di jalur sini memang akan sampai di sini juga nanti, karena di sini akan berat. Kalau sekarang sini adalah cerukan. Kalau kita berjalan di cerukan, dikhawatirkan nanti ada batu tergelincir dari atas, kita tidak bisa menghindar kemana-mana. Ikuti tanda-tanda yang ada di sini. Nanti sepanjang jalur nanti ada beberapa tanda pohon batu yang dicat warna putih dan warna oranye, dan ada beberapa string line juga. Beberapa ratus meter lagi nanti akan ketemu dengan jalur yang lama. Terus kemudian di atasnya lagi ada batas vegetasi, medannya sudah mulai berpasir. Berjalan di medan berpasir akan sangat berat kalau seandainya kita berjalan secara lurus, secara normal. 3 langkah kita akan merosot jadi 1 langkah. Jadi sekali lagi,
saran kami adalah silakan untuk membuat jalur zigzag sendiri. Memang ini akan memperpanjang jarak, tapi ini akan memudahkan langkah kita dan ini akan menghemat tenaga kita. Silakan nanti dicoba. Ikuti jalur tersebut sampai di puncak. Di puncak ada 3 aturan yang tidak tertulis yang wajib kita taati. Yang pertama adalah batas maksimal di puncak jam 10 atau jam 11 pagi. Aturan yang kedua, jangan sekali-kali mendekati kawah karena kawah Semeru sangat berbahaya, sering mengeluarkan lontaran lava pijar. Bahkan di sana juga sudah memakan korban jiwa. Tahun 96 ada pendaki asal Jerman mendekati kawah, terjadi lontaran lava pijar dan mengenai pendaki tersebut dan meninggal dunia di sana. Tahun 2000 ada beberapa ahli vulkanologi dari Jepang, dari Jerman, bahkan dari Indonesia sendiri meneliti kawah. Ya sebentar Pak, masih saya. Jangan mendekati kawah karena kawah Semeru sangat berbahaya. Terus kemudian aturan yang ketiga, di sini ada antena. Ini sekali lagi antena ya, bukan free wifi. Antena ini terhubung langsung dengan alat seismograf yang ada di pos pantau Gunung Semeru yang ada di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang. Jangan didekati, diganggu, apalagi dirusak. Karena itu yang menentukan status Gunung Semeru adalah waspada. Aktivitas kegempaan Semeru diukur di sana. Terus kemudian selanjutnya pengunjung baik naik maupun turun di jalur yang sama. Jangan coba-coba membuat jalur baru karena dikhawatirkan nanti jalurnya tersebut tidak akan menuju ke Kalimati. Kalau yang ke arah Kandang Puncak nanti arahnya ke arah Blank 75. Zona kematian di sana. Banyak sekali korban jiwa di sana. Begitu pula yang ke arah barat, ketemu dengan jurang yang kedalamannya ada yang 25 meter, 50 meter, bahkan ada yang 100 meter. Semua sudah kami ketahui semua ketika kami melakukan pencarian pendaki asal Swiss, Leonel Ducrot, yang sampai saat ini masih belum diketemukan. Terus kemudian ketika kita turun, jangan berlarian, resikonya juga sangat tinggi sekali. Sudah seringkali kami mengingatkan kepada pendaki, jangan berlarian. Tapi masih banyak sekali pendaki yang turun berlarian. Terjatuh, terguling-guling di sana, ada yang kepalanya bocor, tulang lainnya patah, tulang belakang patah. Sudah seringkali hal itu terjadi. Kita nggak usah berlarian, nggak sampai 2 jam kita sudah sampai di Kalimati. Berbanding terbalik ketika waktu kita naik, butuh waktu sekitar 5-6 jam untuk menuju ke puncak. Ketika kita naik maupun turun, jangan injak batu, pegangan di batu atau kesadaran di batu, karena batu di sana tidak stabil. Begitu kita injak, kita pegang, kita sandarin, batu tersebut akan tergelincir ke bawah. Sudah banyak sekali korban jiwa di sana akibat kelalaian dari pendaki yang lainnya. Hampir setiap tahun pendakian Semeru memakan korban jiwa. Jangan sampai memakan korban jiwa, jangan sampai terjadi insiden kepada kita. Bahkan tahun 2014 ada pendaki asal Aceh kena batu akibat kelalaian dari pendaki yang lainnya yang duduk di atas batu, terjatuh batu tersebut mengenai pendaki asal Aceh dan meninggal dunia di sana. 2015 ada pendaki asal Sukabumi, kronologinya juga kurang lebih sama. 2015 kejadiannya memang bukan di puncak. Dalam 1 bulan 4 orang meninggal dunia di sana. 2017 3 orang meninggal dunia di sana. Salah satunya adalah teman saya sendiri, Muhammad Ridwan, guide asal Surabaya, yang sudah seringkali melakukan pendakian ke Semeru. Dia kena batu tanpa disentuh, tanpa dipegang oleh pendaki yang lainnya. 2018 tidak memakan korban jiwa. 2019 baru dibuka 1 minggu saja sudah memakan korban jiwa dengan Kumbolo akibat kondisi fisik, akibat penyakit dan juga akibat faktor usia juga. Dan sekali lagi tolong benar-benar diperhatikan, tidak hanya puncak Semeru yang berbahaya, suhu yang sangat ekstrim, kondisi fisik juga menjadi salah satu pemicu pendaki yang meninggal dunia dalam kawasan. Terus kemudian di sini ketika turun ada acuan pohon yang diikat dengan kuning, putih mengkilat, adalah acuan kita untuk menuju ke Kalimati. Jaga sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, tolong benar-benar dijaga. Kekompakan tim, jangan sampai kita membiarkan teman kita yang sakit itu sendirian. Harus ada yang menjaga, harus ada yang menemani turun. Fokus ketika kita menuju ke puncak, jangan gunakan headset, earphone ataupun speaker box karena dibutuhkan konsentrasi yang begitu tinggi. Terus kemudian di sini ada kata-kata permisi, ada tuan rumahnya juga. Tolong dalam bahasa apapun kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya yakin dengan niat baik kita, tuan rumah yang ada di sana tidak akan mengganggu kita, justru akan mengantarkan kita turun kembali ke Kalimati atau bahkan ke Ranupani. Tujuan kita bukan di puncak, tujuan kita adalah kembali ke rumah dengan sehat dan selamat, dan tentunya dengan ganti foto profil. Di setiap simaksi sudah ada checklist perbekalan perlengkapan barang-barang yang dibawa dalam satu tim. Misalkan pengunjung, nah di sini sudah ada daftar perlengkapan. Harus sesuai dengan standar minimal yang diberlakukan di sini. Terus kemudian perbekalannya, misalkan pengunjung bawa air mineral 10, ada botolnya kosong 10, harus kembali ke sini. Mie instan 10 ada bungkusnya 10 beserta bungkus bumbunya juga harus kembali ke sini. Jangan sampai ditinggalkan dengan alasan apapun. Terus kemudian begitu pula dengan bungkus makanan-makanan yang lainnya. Jangan sampai ditinggalkan dengan alasan apapun. Dan di sini sudah ada catatan
saya siap membawa sampah keluar dari kawasan TNBPS. Sampah sekecil apapun, sepanjang perjalanan silakan dikantongin terlebih dahulu. Puntung rokok, bungkus permen, bekas madu, bekas snack, dan yang lainnya jangan sampai dibuang, jangan sampai dilempar di sembarang tempat. Terutama puntung rokok, karena ada potensi juga terjadinya kebakaran hutan. Jadi sekali lagi, masa sih kita bawa air mineral minimal 1,5 liter ke atas kuat, turun tinggal botolnya saja isinya kenapa nggak kuat. Saat ini kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Jangan sampai di 70 tahun yang ke-74 ini jangan sampai Indonesia itu menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Jadi sekali lagi tolong benar-benar perhatikan, saat ini Indonesia peringkatnya adalah antara 1 sampai 2 penyumbang sampah terbesar di dunia. Jadi sekali lagi tolong benar-benar perhatikan, mari kita rubah perilaku kita, mari kita rubah tingkah laku kita, jangan sampai kita menjadi pemicu atau menjadi salah satu penyumbang sampah tersebut. Terus kemudian selanjutnya pengunjung tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan. Tadi sudah kita sebutkan, tisu basah, speaker aktif, silakan dititipkan sini. Terus kemudian parang golok tidak diperbolehkan, alat musik sekecil apapun, harmonika, gitar, ukulele, speaker aktif, speaker box tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan karena sangat mengganggu aktivitas binatang-binatang yang ada di sana. Terus kemudian pengunjung tidak diperbolehkan bawa alat pancing, petasan, kembang api, flash, drone tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan. Kalau misalkan nanti ketahuan di dalam kawasan, barang-barang tersebut akan disita dan tidak ada jaminan diambil kembali. Yang berhak menyita adalah warga lokal, petugas dan relawan yang ada dalam kawasan. Jadi kami di sini hanya sekedar relawan. Sejak 2014 kami di sini, apa yang kami sampaikan kurang lebihnya adalah sama. Kalau misalkan ada pendaki ataupun pengunjung yang tidak suka dengan apa yang kami sampaikan, silakan. Kalau misalkan ada pendaki ataupun pengunjung yang muak dengan apa yang kami sampaikan juga silakan. Atau tidak suka dengan sistem yang ada di Gunung Semeru yang terlalu ribet segala macam, silakan cari gunung yang lain saja. Kita tinggal beli tiket, kita bisa langsung berangkat, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kami di sini mencoba menjadi tuan rumah yang baik. Kami sambut tamu-tamu kami berikan informasi apa yang ada dalam rumah kami sendiri. Kami hanya sekedar relawan, kami tidak ada gaji, kami tidak menerima upah. Jadi untuk itu kami minta bayaran kepada pengunjung semuanya. Bayarannya apa? Bayarlah kami dengan sampah. Semoga jerih payah kami selama berhari-hari di sini terbayar dengan kesadaran pengunjung membawa sampahnya turun, terbayar dengan kesadaran pengunjung menjaga kelestarian di sana. Sepakat untuk sampah? Terima kasih. Terus kemudian pengunjung tidak diperbolehkan memetik atau membawa pulang bunga duis. Terus kemudian pengunjung yang dapat pesanan sponsor, biasanya ya tulisan-tulisan, dapat salam-salam segala macam, salam dari Pembolok, salam dari Puncak Mahameru. Kapan nenek kesini? Misalkan seperti itu. Silakan ditulis dulu di sini sebanyak-banyaknya. Nanti spidol, pilok, tip X, silakan dititipkan di sini. Kenapa spidol, pilok, tip X tidak diperbolehkan? Karena kami khawatir kalau media kertasnya habis, tentu akan cari media yang lain untuk tulis-tulis, entah dari kayu, entah dari batu, atau bahkan mungkin di jidat temannya. Jadi alam kita terindah tanpa coretan-coretan kita, alam kita terindah tanpa tangan jari kita. Mari kita jaga bersama-sama. Terus kemudian selanjutnya mohon maaf karena ini ada beberapa kaum perempuan, sekali lagi mohon maaf bagi mamanya yang mungkin lagi terima tamu bulanan, tolong nanti bekasnya jangan dibuang di dalam kawasan karena di sana ada makhluk yang nggak kelihatan dengan kita. Mereka akan marah kalau seandainya rumah mereka jadi dibuangi barang-barang seperti itu. Nanti silakan dibungkus yang rapi dipisahkan dari sampah umum. Terus kemudian bagi babanya juga yang mungkin masih terima tamu bulanan, jangan memaksakan diri menuju ke Puncak Semeru. Puncak Semeru merupakan puncak abadinya para dewa. Puncak yang disucikan oleh umat Hindu dan masyarakat Tengger. Di sana sudah seringkali terjadi insiden pendaki yang mengalami insiden kesurupan, hipotermia dan lain-lain. Secara logika kondisi fisiknya pasti akan sangat menurun dan pastinya akan sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi sudah banyak sekali pendaki yang mengalami insiden seperti itu. Terus kemudian untuk langkah-langkah kita mengurangi terjadinya hipotermia dan lain-lain, tolong benar-benar perhatikan. Mari kita jaga pola makan kita. Jangan sampai kita tidak makan, jangan sampai kita mulai dari pagi makan mie, siang mie pakai sayur, terus malamnya sayur pakai mie, jangan sampai seperti itu karena itu juga ada potensi terjadinya hipotermia dan lain-lain. Jadi sekali lagi tolong benar-benar diperhatikan, mari kita atur pola makan kita, jangan sampai terjadi hipotermia dalam kawasan. Terus kemudian selanjutnya di akhir session kami akan mengecek kelengkapannya, biasanya kami bongkar carrier-nya satu persatu. Kami lihat, kami bongkar, kami raba apakah sesuai dengan standar apakah tidak. Itu biasa kami lakukan. Kami mencoba untuk membiasakan diri karena ini bukan demi kami, ini semata-mata demi keamanan dan demi kenyamanan pengunjung itu sendiri. Kami hanya ingin tanya, tolong jawab dengan jujur. Apakah benar satu orang satu sleeping bag? Tenda sesuai dengan kapasitas? Logistiknya cukup? Bagi yang ke puncak, apakah benar pakai sepatu? Biasa aja mbak, nggak usah.
Nanti silakan dicek ulang kalau misalkan ada ketinggalan dan yang kelupaan, silakan cari persewaan dulu yang ada di sini. Jangan sampai kita enggan mengeluarkan uang 10.000, 20.000 demi keselamatan kita sendiri. Sekali lagi, ini bukan demi kami, ini semata-mata demi keamanan dan demi kenyamanan pengunjung itu sendiri. Mungkin sampai di sini. Ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sudah jelas? Ya, jelas. Atau kelas nggak paham? Jelas ya? Kalau sudah jelas, kalau sudah paham berarti tidak ada alasan lagi pendaki yang melanggar aturan, tidak ada alasan lagi pendaki yang memetik bunga turis, dan tidak ada alasan lagi pendaki yang meninggalkan sampahnya dalam kawasan. Mari kita mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, dan mari kita mengutamakan kelestarian kawasan yang ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dengan kesadaran tinggi bagi yang sudah terlanjur membawa tisu basah dan barang-barang yang tidak diperbolehkan, silakan dititipkan di sini, dikasih nama, asal tanggal naik nanti pulangnya dia bisa diambil lagi tanpa dipungut biaya spesial pun. Nanti ketua rombongan akan kami panggil satu persatu. Anggota rombongan silakan keluar lewat pintu samping sini saja, nanti sedikit putar. Terus kemudian nanti ditukarkan tiket di loket. Setelah dapat tiket bisa langsung berangkat. Terima kasih dan saya ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa